Nah, Senang banget ketemu. Yuk, kita sudah bertegur sapa tadi. Kita sudah absen. Oh, absen. Kelas besar berapa orang tadi? Kelas besar berapa orang? Tante Nika nanti dicek ya. Kelas kecil. oke, siap. Kelas balita 2. Mudah-mudahan nanti akan ada yang muncul lagi. Iya. Oke, teman-teman. Kita akan sebelumnya kita minta pimpinan dulu sama Tuhan. Iya. Oh ya. Kita minta pimpinan. Kita berdoa dulu. Tuhan. Tante Niken akan pimpin doa. Mari kita berdoa. Yuk sikap doa gimana? Lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersihati dulu dalam doa ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih kalau pada pagi menjelang siang ini Tuhan pertemukan kami melalui ibadah sekolah minggu. Tuhan berkati kami masing-masing supaya kami boleh berkonsentrasi, kami boleh fokus pada belajar firman pada hari ini. Berkati juga Eyang yang nanti akan memimpin untuk ibadah ini. Kiranya Tuhan tolong setiap kami sehingga sungguh hanya hikmat dari Tuhan saja yang akan tolong kami memahami setiap firman dan juga Tuhan tolong untuk kami melakukan dalam keseharian. Kami juga berdoa untuk sambungan internet supaya boleh berjalan dengan lancar dan setiap screen kami boleh melihatnya dengan baik. Kami juga teringat teman-teman yang belum bergabung, kiranya Tuhan tolong mereka supaya boleh bisa bergabung dengan kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami belajar berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Tante Niken. Nah, anak-anak, masih ingat ayat hafalan minggu kemarin? Iya. Ayo kita baca sama-sama. Hai anak-anak, Kolose dulu. Kolose, ayo bareng-bareng. 1, 2, 3. Kolose pasal 3. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Amin. Nah, masih ingat ada tugas dari minggu lalu, yaitu proyek ketaatan. Nah, proyek ketaatannya sudah dilakukan. Apakah kita benar-benar taat seperti ayat hafalan kita? Coba angkat tangan yang sudah melakukannya. Angkat tangan. Raise hand. Sudah melakukan ketaatannya kepada Tuhan? Ketaatan yang proyek ketaatan yang harus dilakukan. Sudah? Enggak semua, lupa. Oh, Mia sudah melakukan. Boleh cerita, Mia? Ayo Mia presentasi. Ayo. Apa ketaatan yang sudah dilakukan, ya cerita. Oh iya, Ana sudah juga. Iya. Apa coba Mia? Aku disuruh ngerjain PR. Kerja. Suruh ngerjain PR. Bikin video chat. Apa lagi? Ada lagi, Mia? Ketaatan dengan orang tua? Oke. Terima kasih. Kurang keras, sayang. Selamat bergabung, Selita, Casey. Disuruh bikin rekaman, aku kerja. Aku bikin rekaman mau. Hebat. Benar-benar proyek. Nah, Lana juga sudah menyelesaikan ketaatannya pada Tuhan. Tadi dia bilang aku mau cerita Eyang katanya, tapi nggak cerita nih. Hari ini mood-nya lagi kurang baik, Lana. Tapi nggak apa-apa deh Eyang bantu cerita. Soalnya tadi pagi dia bilang gini, Eyang, aku sudah nggak apa-apa ya Eyang ceritain ya.
baru Oke, oke. Jadi Eyang mau Eyang yang cerita apa Lana yang mau cerita tentang taat sama itu? Tadi makan gula tadi. Coba cerita sama teman-teman. iya. Oh, Eyang aja. Tadinya dia bilang Lana yang mau cerita. Jadi ceritanya begini. Lana sudah bohong sama Eyang. Terus Eyang lalu dia cerita sama Eyang, aku tadi udah bohong sama Eyang. Aku kan tadi makan kue pakai gula, tapi bilang enggak Eyang. Tapi aku mau ngaku katanya. Aku nggak mau bohong sama Eyang. Aku tadi sebetulnya makan sama gula Eyang. Wah, dia sudah mengakui kesalahan, sudah berbohong itu tidak baik. Ya, terima kasih Lana. Pinter Lana. Itu. Ada yang lain? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ya. Kita akan lanjutkan dengan memuji Tuhan. Cuit-cuit, pam-pam-pam. Yuk, semua boleh menyanyi dengan gerakannya. Ya. Ya, di sini gak ada susu. Enggak ada susu. Yang mana boleh ambil dulu. Yuk, kita nyanyi yuk. Ambil di sana bawah. Ambil 2 ya. Tunggu sebentar ya. Ada gangguan teknis sebentar, sedikit saja. Yuk, kita mulai menyanyi. Cuit, 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 pam, pam, pam. Semuanya ikut nyari. Semuanya ikut memuji Suaranya Tuhan. kurang jelas, Eyang. Suara videonya kurang jelas. Suaranya nggak kedengeran ya? Suaranya kedengeran? Nggak kedengeran. Oh iya. Suara Oke. videonya. Oh iya, Diulangin lupa. lagi mungkin ya. Sekarang udah? Sudah. Ayo diambil. Yuk kita memuji Tuhan semua.
anak-anak ya, kita hidup di dalam kasih Tuhan ya. Kasih Tuhan yang menolong kita senantiasa. Oke. Sekarang kita akan memuji Tuhan sekali lagi, yaitu lagunya Firman Tuhan Ada di Hatiku. Lagu ini untuk persiapan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, teman-teman siapkan hati juga sambil menyanyi, menyiapkan hati. Ya. Sekarang siapkan Alkitab yuk. Kita sama-sama praktekkan dengan Alkitab kita. Pegang Alkitab kita yuk. Ayo, sudah pegang Alkitab? Udah, yuk. Nah, adik-adik, siapa di sini yang siap hafal? Kita praktekkan ya. Sambil menyanyi Buka ya. Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Yuk sama-sama ambil lagi yuk Alkitabnya yuk. Buka Alkitab, lalu ku baca. Ku baca. Srek, 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 srek. Baca sama-sama ya. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, Sirami jiwa. berbuah, 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 berbuah. Semakin besar buahnya. Sekali lagi ya adik-adik, yuk baca Alkitabnya. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Siap ya. Ada di hatiku, ada di langkahku, Ada di terus bertumbuh, terus bertumbuh sirami berbuah, 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 Semakin besar buahnya. berbuah, berbuah, berbuah. Sama-sama kita mau berbuah ya. Berbuah, berbuah, Buahnya berbuah, semakin besar. Berbuah, 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 berbuah. berbuah, 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 berbuah. berbuah. Oke, sekarang Eyang mau cerita tentang firman Tuhan yang diambil dari Alkitab kita, dari Zefanya. Zefanya itu hampir dekat dengan Perjanjian Baru ya anak-anak ya. 3 kitab sebelum Perjanjian Baru. Ya. Diambil dari Zefanya 3 ayat 9 sampai 20. Judul firman kita hari ini adalah janji keselamatan. Janji keselamatan. Nah, anak-anak coba lihat, perhatikan gambar ini. Suka dengan gambar ini? Kira-kira siapa mereka ini anak-anak? Yo, siapa yang tahu? Superhero. Superhero. Nah, dari gambar-gambar ini, kalian memfavoritkan siapa? Pilih dulu. Siapa? Iron Man. Iron Man. Ya kita Kiel. sebutin dulu deh. Kiel, favoritnya siapa, Kiel? Kiel favoritnya apa? Kiel. Spider-Man. Kalau Mia? Gak ada yang aku suka.
Nggak ada yang suka. Yang disukain Wonder Woman kali ya, nggak ada gambarnya. Sailor Moon. Atau Sailor Moon. Sama rambutnya kayak Mia. Siapa lagi? Siapa yang mengidolakan ini gambar-gambar di sini? Randy? Ah, Randy, si Hook. Hook si perkasa. Iya. Siapa lagi? Yang lain? Hans? Kakak Hans? Hanshan, Kakak Hans? idolanya siapa? Siapa idolanya? Albert? Albert suka yang mana? Kalau Emily suka apa? Oh, Tentu Hans suka saja Iron Man, tidak Eyang. ada. Tante Maya tidak siapkan gambarnya atau selain Wonderman siapa ya? Wah, wanita-wanita perkasa yang Oh, baik. Nah, Thor. Thor. Gabriel suka Thor. Ya, oke. Black Panther. Black Si Panther. Hans. Oh, Keren. oh Black Panther. Ah. Nah, anak-anak, kenapa sih kok kalian ini sampai mengidolakan mereka ini, si superhero ini? Apa yang kalian idolakan? Kenapa kalian mengidolakan mereka? Coba Eyang, cerita sama Eyang. Karena apa? Karena mereka kenapa? Dia suka karena apa? Iya, karena kenapa? Sukanya karena apa? Sukanya karena apa? Ya? Sukanya kenapa, Kiel? Kuat. Nah, coba sekarang nih, Kuat. ciri-ciri dari superhero yang menjadi idola. Kalian tuh seneng banget nonton filmnya kan? Apa sih? Kenapa kok kalian tuh suka sama mereka? Kuat. Kuat, ya hebat. Terus apa lagi? Tapi sayangnya Edit. Edit. Kuat, soalnya kuat. Ya, nggak Terus beneran apa lagi? ya. Apalagi? Ya, karena pasti ya. Kalau kalian kan mengidolakan cuma satu-satu ya. Kalau Eyang mah suka sama semuanya. Karena apa? Ya, kenapa? Karena mereka itu orang yang suka menolong ya, superhero yang suka menolong. Ya, pahlawan yang suka menolong, berhati baik dan mulia. Benar nggak? Oh, kata Tante Maya karena ganteng. Karena kuat ya. Nah, yang jelas mereka itu punya kekuatan yang super. Benar nggak? Suka menolong ya. Cuman ya itu tadi kata Mia, Edit ya. Randy yang bilang edit, nggak beneran, hanya ada di dalam film, ya, hanya ada di dalam film, cuman ada di dalam dongeng gitu, ya. Tapi teman-teman nggak usah khawatir, ya, karena apa? Kita memiliki superhero yang ada benar-benar nyata dan benar-benar bisa kita andalkan. Kalian mau tahu siapa dia? Mau tahu nggak? Tuhan. Penasaran, ternyata sudah terbongkar sedikit ya. Tapi benar nggak sih Tuhan kita itu superhero? Yuk kita dengar ya cerita Eyang ya. Siapkan hati kita. Yuk. Nah sebelumnya, kenal nggak dengan gambar ini? Cerita minggu lalu, siapa dia? Daniel. Iya, benar banget. Ya adalah Daniel. Nah, cerita minggu kemarin adalah tulisan di dinding ya. Iya. Oke. Nah, anak-anak Daniel ini adalah salah seorang bangsa Israel yang dibuang di Babel, di kota Babel. Ya, salah seorang yang dibuang di Babel bersama teman-temannya dan keluarga saudaranya banyak sekali. Tidak terasa anak-anak bangsa Israel ini dibuang di negeri Babel selama 70 tahun.
Wow, 70 tahun bukanlah waktu yang singkat. 70 tahun itu lama sekali. Eyang umurnya baru 59. Ya, hampir 60 bentar lagi. Itu aja udah beruban semua ya anak-anak ya. Apalagi 70 tahun. Nah, hidup bangsa Israel ketika berada di dalam pembuangan atau ditawan di tanah Babel ini sangat menderita. Mereka dipaksa kerja keras, dipaksa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak mereka sukai. Hidup mereka menderita. Boro-boro mereka bisa pegang HP kayak anak-anak. Tidak sama sekali, ya. Mereka sudah capek tapi suruh kerja lagi, ya. Pokoknya hidup mereka sangat menderita. Mereka tidak bahagia di tanah pembuangan. Namanya juga tawanan ya, atau tahanan anak-anak ya. Mana ada yang suka ditahan. Bayangkan 70 tahun mereka ditahan di sana. Nah, anak-anak, tahu nggak kenapa sih bangsa Israel ini dibuang ke tanah Babel atau ditawan di sana? Bukannya bangsa Israel ini disayang sama Tuhan. Ternyata anak-anak, bangsa Israel ini dibuang ke Babel karena mereka sudah banyak sekali berbuat kesalahan atau berbuat dosa. Mereka sudah meninggalkan Tuhan. Bahkan mereka sudah tidak lagi menyembah Tuhan, tapi menyembah berhala-berhala. Ya, ini sungguh membuat hati Tuhan sangat kecewa. Ini sungguh-sungguh membuat hati Tuhan sangat sedih sekali. Tetapi anak-anak, meskipun Tuhan sedih dan menghukum mereka, tapi Tuhan tetap sayang kepada mereka. Ya, seperti diceritakan di dalam kitab Zefanya, ternyata Tuhan tidak benar-benar meninggalkan bangsa Israel. Tuhan dari surga masih tetap memperhatikan bangsa Israel selama di pembuangan itu. Dan Tuhan ingin menunjukkan rasa cintanya, rasa kasihnya, rasa perhatiannya itu kepada bangsa Israel. Dengan mengutus Nabi Zefanya. Apa yang akan disampaikan Tuhan melalui Nabi Zefanya, anak-anak? Ya, Tuhan ya berjanji kepada bangsa Israel bahwa bahwa bangsa Israel itu bertobat. Ya. Tuhan Allah rindu supaya bangsa Israel bertobat, minta pengampunan kepada Tuhan, minta perlindungan kepada Tuhan. Ya. Nah, sekiranya bangsa Israel itu bertobat, ya, Nabi Zefanya mengatakan, kalau mereka mau bertobat, meninggalkan dosa-dosa mereka, maka Tuhan berjanji, kata Nabi Zefanya, bahwa bangsa Israel ini akan dibawa kembali ke negeri asal mereka. Siapa yang tahu negeri asal bangsa Israel di mana? Yerusalem. Yerusalem, betul sekali. Ibu kotanya Yerusalem. Tanahnya bernama tanah Kanaan. Tanah yang subur, yang sudah dihadiahkan Tuhan kepada mereka. Ya, jadi Tuhan berjanji kalau mereka bertobat, mereka akan dipulangkan ke tanah mereka. Mereka tidak akan menderita lagi. Mereka tidak dipaksa lagi bekerja keras. Itulah janji Tuhan kepada mereka. Nah, anak-anak, Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya kepada bangsa Israel. Ya, ketika janji itu disampaikan oleh Nabi Zefanya, bagaimana sikap orang Israel? Bangsa Israel mendengar janji Tuhan itu?
Wow, mereka sangat senang banget. Mereka senang banget. Mereka bersorak-sorai. Mereka bersuka cita. Karena penderitaan mereka itu sudah cukup. Mereka sudah tidak sanggup lagi. Mereka sudah capek, sudah lelah. Mereka pengen dibebaskan. Dan pada saat mereka sudah lelah, itulah Tuhan datang melalui Nabi Zefanya ya, menjanjikan kepada mereka ya, bangsa Israel. Siapa anak-anak yang mau diselamatkan oleh Tuhan? Bangsa Israel yang seperti apa yang mau diselamatkan oleh Tuhan? Ternyata anak-anak yang akan diselamatkan oleh Tuhan adalah sisa-sisa bangsa Israel yang mau bertobat, yang mau meninggalkan kejahatan, atau di dalam Alkitab ditulis kelaliman, ya, yang tidak berbohong lagi, yang tidak menipu, yang mau kembali menyembah Tuhan, dan yang mau minta perlindungan kepada Tuhan. Itulah yang mau dikembalikan oleh Tuhan. Nah, anak-anak, Tuhan juga berjanji, ya, kalau mereka bertobat, mereka kembali kepada Tuhan dan tidak berbuat dosa lagi, Tuhan akan melindungi bangsa Israel. Dan Tuhan berjanji akan menjadi pahlawan mereka yang akan membebaskan bangsa Israel dari orang-orang jahat yang sudah, orang-orang Babel yang sudah menyiksa, sudah banyak membuat mereka tidak bahagia. Dan Tuhan akan berjanji menjadi pahlawan mereka dan melindungi mereka. Kemudian mengembalikan mereka ke tanah Kanaan, ya. Luar biasa. Ya anak-anak ya. Padahal bangsa Babel itu bangsa yang kuat, hebat, tidak terkalahkan. Tapi Tuhan berjanji akan mengalahkan mereka, bahkan akan menghukum semua bangsa yang sudah berbuat jahat kepada bangsa Israel. Wow, itulah bukti kasih Tuhan Allah, ya, Tuhan Yesus kepada bangsa Israel. Oke, anak-anak. Benar-benar bangsa Israel memiliki superhero yang bisa diandalkan. Tuhan adalah penyelamat mereka. Tuhan tidak pernah mengingkari janji, ya. Tuhan adalah benar-benar pahlawan yang bisa diandalkan oleh bangsa Israel, ya, anak-anak ya. Nah, anak-anak, tampilkan tulisannya. Nah, anak-anak, Tuhan adalah superhero kita. Bukan hanya superhero bangsa Israel, tetapi Tuhan juga menjadi superhero buat anak-anak, buat guru-guru sekolah minggu, buat mama papa. Kenapa anak-anak? Ya, coba anak-anak perhatikan. Benar nggak sih Allah itu superhero yang bisa kita andalkan? Anak-anak ingat, Tuhan bisa mencelikkan orang yang buta. Benar nggak? Menyembuhkan orang yang sakit. Hebat ya. Bisa mengusir roh jahat yang menguasai manusia, ya. Kemudian ingat anak-anak cerita bagaimana Tuhan menenangkan badai, ya. Pada saat murid-murid ketakutan, Tuhan bilang, "Diamlah," kata Tuhan. Dan badai itu pun langsung diam. Kemudian ingat kehebatan Tuhan kita, bisa merubah air menjadi anggur. Apalagi bisa memberi makan berapa orang?
5.000 orang, 5.000 orang itu yang laki-laki doang. Belum yang perempuan, bukan yang anak-anak. Hanya dengan apa? 5 ketul roti dan 2 ikan. Bisa memberi makan 5.000 orang. Hebat enggak? Keren enggak Tuhan kita? Terus selain itu juga Tuhan bisa menghidupkan orang mati. Ya. Nah, terus Lazarus ya kan bisa dihidupkan lagi. Nah, itulah anak-anak. Ya, bahwa kita mempunyai superhero yang luar biasa. Anak-anak, Tuhan yang seperti yang bilang tadi, Allah tidak hanya menyelamatkan bangsa Israel, tetapi Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus itu juga menyelamatkan kita semua, anak-anak, mama papa, guru-guru sekolah minggu, ya, menyelamatkan kita semua dari dosa. Itu yang penting. Kita tahu setiap hari kita berbuat dosa. Setiap saat kita melakukan kesalahan. Setiap saat kita mengecewakan hati Tuhan. Kita sama dengan bangsa Israel, ya. Tapi ingat, Tuhan sayang kepada kita. Tuhan berjanji kepada kita bahwa Dia juga akan menyelamatkan dosa-dosa kita. Tapi siapa yang akan diselamatkan? Kita semua yang mau bertobat, mau mengakui kesalahan dan dosa-dosa kita, ya, mau jujur di hadapan Tuhan, ya. Kalau kita mau jujur, mau mengakui dosa-dosa kita, maka Tuhan akan menyelamatkan dan mengampuni dosa-dosa kita. Kita tidak akan dihukum seperti bangsa Israel, ya, tapi kita akan dibebaskan, kita akan diselamatkan, ya. Nah, itulah yang Eyang katakan, bahwa kita memiliki superhero yang benar-benar ada dan benar-benar nyata, ya, yang bukan hanya edit, ya, yang bukan tapi benar-benar bisa kita andalkan. Tante, Eyang mau cerita sedikit bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar kita andalkan, bisa kita andalkan. Suatu ketika ada tetangga Eyang datang ke rumah Eyang dengan gedor-gedor pintu karena buru-buru gitu ya. Pak Pendeta, tolong kami Pak Pendeta, katanya. Suami Eyang kan Pendeta Ervin ya, anak-anak ya, dipanggil untuk menolong. Ternyata tetangga Eyang itu ada yang kerasukan setan, anak-anak. Tetapi waktu itu Pendeta Ervin tidak ada, suami Eyang tidak ada di rumah. Lalu Eyang yang disuruh datang ke rumah tetangga Eyang yang namanya Ibu Mei. Lalu Tante Eyang lihat Ibu Mei itu sedang kejang-kejang, sedang matanya terbeliak begitu. Dan dia kayak ketakutan, kayak lelah sudah lama sekali. Lalu Eyang bilang sama teman-teman yang ada di situ, ayo kita menyanyi dalam nama Yesus gitu. Lalu Eyang beserta teman-teman menyanyi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ya, akhirnya anak-anak dengan lagu itu, Ibu Mai yang kerasukan setan itu bilang gini, panas, panas gitu. Wah, kita semakin terus menyanyi. Kemudian Eyang langsung stop untuk menyanyi dan Eyang berdoa kepada Tuhan. Tuhan, hamba-Mu percaya bahwa Tuhan memberikan kuasa kepada hamba-Mu untuk mengusir roh jahat yang ada di Ibu Mai. Lalu Eyang bilang, dalam nama Tuhan Yesus, pergi kau iblis, pergi kau setan yang menguasai Ibu Mai. Lalu Ibu Mai bilang, panas, panas. Dan Ibu Mai duduk. Begitu duduk, dia menunjuk ke tembok. Itu dia, katanya. Ternyata setan atau iblis yang menguasai Ibu Mai itu sudah keluar dari tubuh Ibu Mai. Dan dia tunjuk, itu dia. Siapa dia, Ibu? Saya bilang. Dia perempuan cantik. Eyang tidak bisa melihat, tapi Ibu Mai bisa melihat. Iblis itu berbentuk perempuan cantik, pakai mahkota,
tetapi berlumuran darah mahkotanya itu. Dalam nama Yesus, pergi kau, kata Eyang ya. Lalu saat itu juga iblis itu pergi meninggalkan rumah itu. Itu benar-benar Eyang alami anak-anak. Itu yang Eyang imani, Eyang percaya bahwa Tuhan kita itu hidup, ada, dan bisa kita andalkan. Tuhan Yesus benar-benar superhero kita. Superhero yang nyata, yang benar ada. Anak-anak tidak boleh takut kepada siapapun. Kalau anak-anak mau bertobat, mau datang kepada Tuhan Yesus, maka Dia akan melindungi kita, akan memberikan kekuatan yang dahsyat kepada kita juga, akan memberi kita keberanian, dan kita akan menjadi anak yang penuh sukacita karena memiliki Tuhan yang bisa diandalkan. Amin. Nah, sekarang tinggal anak-anak. Mau percaya nggak kepada Tuhan Yesus? Mau nggak percaya kepada Tuhan Yesus? Mau, Tante. Mau ya? Nah, anak-anak harus percaya kepada Tuhan Yesus. Untuk menjadi teman dan sahabat Tuhan Yesus, harus bertobat, ya, harus selalu kalau berbuat salah harus minta ampun kepada Tuhan Yesus. Mau taat, mendengarkan firman Tuhan, ya. Mau taat kepada orang tua, tidak berbohong, tidak menipu, tidak mencuri lagi. Itu tandanya kita bertobat kepada Tuhan. Menyayangi adik kakak, menghormati orang tua, ya, menyayangi teman. Itulah tanda bahwa kita adalah anak-anak yang bertobat dan percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan akan melindungi kita. Tidak ada orang yang mau jahatin kita akan dihukum oleh Tuhan, ya. Makanya Tuhan bilang, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, karena Tuhan sendiri yang akan membalas. Hebat ya, superhero kita ya. Benar, teman-teman? Percaya? Kita punya superhero yang hebat? Amin? Amin. Ya. Nah, sekarang tibalah saatnya kita menghafalkan ayat hafalan yang terambil dari Zefanya pasal 3 ayat 17a. Yuk kita baca bersama-sama dulu yuk. Enmut, dibuka. Unmute semuanya. Selita, Casey. Yuk kita Ayo. baca bersama. Perhatikan pelan-pelan saja dulu. Zefanya 3 ayat 17 Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Yang memberi kemenangan. Kemenangan. Luar biasa. Hafalin ayat ini ya. Dan akan terus diingat bahwa Tuhan Allah itu ada di hati kita. Ada di surga, ada di mana-mana menjaga kita. Dan bisa diandalkan dan akan memberi kemenangan pada kalian semua. Ya. Sekali lagi yang mau baca. Zefanya 3 ayat 17a. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ingat terus ayat hafalan ini ya, supaya ketika kalian takut, kalian mengandalkan Tuhan. Ketika kalian ketinggalan di supermall, ya, di supermall, supermarket, di mall. Kalian mama atau papa sibuk belanja, lupa bawa kalian. Terus kalian udah ketutup sama orang banyak. Kalian jangan takut. Tuhan tolong saya, gitu ya. Karena Tuhan ada di sekitar kita, ada di hati kita, dan bisa diandalkan. Terus yang kedua, cepat lapor kepada satpam, cari satpam. Pak Satpam, saya kehilangan mama, tolong diumumin, gitu ya. Begitu ya. Pokoknya Tuhan bisa diandalkan, bisa ditolong. Ingat ayat ini. Kalau kalian takut tinggal sendirian di rumah, kalau dijahatin teman-teman, ya, pokoknya andalkan Tuhan yang menjadi superhero kita. Tante, saya mau hafalin. Oke? Mau hafalin? Yuk kita hafalin.
Sekarang hafalin dulu deh. Yang kasih 2 menit. Tante saya Silwin tante. Silvin udah hafal. Oke, ayo. Silvin Silvin. sudah apa? Hebat. Ayo Silvin apalin. Zefanya 3 ayat 17a. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Yes, keren. Cepat ngapalinnya. Selin, hebat. Siapa lagi menyusul? Ayo apalin dulu boleh. Yang kalau belum apal yang kasih waktu. 2 menit. 2 orang aja yang ngapalin ya. 2 orang lagi. Siapa? Eyang. Hans Hans. Eyang. Ayo Katanya. Hans. Ah. Terima kasih Tante Niken. Eyang nggak lihat. Ayo Hans. Zefanya 3 ayat 17a. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan memberi kemenangan. Yes. Yes. 1 orang lagi. 1 orang lagi. Ayo cepat berpacu. Siapa? Ayo. 1 orang lagi. Randy? Albert. 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 Ya, Ayo, Albert Tante Albert. Eyang. Ayo Albert. Apalin. Zefanya 3 ayat 17a. Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Terima kasih. Nah, teman-teman yang belum hafal, tetap dihafalkan ya. Karena ayat emas ini, ayat hafalan ini akan mengingatkan kita ya bahwa Tuhan Allah menjadi pahlawan yang akan menjaga kita, yang bisa kita andalkan. Oke. Sekarang kita masuk ke dalam aktivitas kita. Siapkan Alkitab kita. Ayo, siapkan Alkitab kita. Nah, aktivitas kita hari ini. Nah, yang Kiel sama Lana boleh dibantu sama mama papahnya ya. Yuk. Nah, aktivitas kita hari ini unik teman-teman. Ya, supaya kita belajar bisa cepat membuka Alkitab kita dan mencari ayat-ayat kita. Ya. Nah, pasar lama. Nah, pasar lama itu artinya kalau nanti ada tulisan pasar lama gitu ya. Berarti kalian buka perjanjian lama, ya. Kalau pasar baru, kalian buka perjanjian baru. Terus kalau kamar. Nah, kalau kamar, kalian buka Alkitab kita yang di sini nih. Nih. Yang di sini nih. Buka di sini. Ya, ini di kamar nih namanya kamar nih, kamar lama. Nah, terus di barisan pertama itu namanya kamar, nomor urut ya. Kamar itu ini nomor urut. Rak itu pasal ya. Nanti kalau cari di pasar lama gitu ya. Terus ada di kamar. Terus di kamar tuh kalian cari ini ya nanti ya di sininya ya nama-nama kitabnya ya, nama kitabnya, nomor urutnya gitu. Terus di ra itu pasal. Laci itu ayat. Ingat-ingat nih ya, diapalin ini. Kunci itu kata-katanya. Ya, nomor. Nanti dicariin nomor katanya. Ya, nanti kita coba dulu sekarang. Yuk kita coba dulu deh. Coba dulu yuk. Pasar baru. Berarti apa? Perjanjian baru. Kamar 7. Pasar baru, kamar 7. Nomor urut kitab. Apa kitab apa? Apa itu? Kitab apa? Kitab apa? Hah? Apa namanya apa? 7. Apa itu? Iya, kitabnya apa namanya? Dibuka Alkitabnya. Nama kitabnya nomor 7 apa? namanya 1 Korintus. Iya, di sini nih, lihat nih.
di sini nih. Nih 1 Korintus 1, 2, 3, 4, Sini. 5, 6, 7. Tuh 1 Korintus. Ya, Tante Niken tuh dapet tuh ya. 1 Korintus. Tante Niken mungkin bisa tolong supaya jelas. Ya. Nah, itu kemudian Oke. Heeh. rak itu pasal. Ayo Korintusnya cari dulu. Korintusnya cari Pasal dulu. 15. 1 Korintus. Ayo. Cari dulu. 1 Korintus pasal berapa tadi? 2, 3, 4, 15. 15. Nah, sudah ketemu pasal 15. Laci. Belum semuanya. Sudah ketemu semua? Udah. Sekarang laci. Buka lihat lacinya. Laci 57. Berarti ayat Ayat. Laci itu ayat kan? 57. Cari 57. kunci Ketemu? itu nomor kata. Ya. Iya. 57 cari dulu dong. Eyang aja belum ketemu. Oh ya, nih ketemu Eyang. Sudah? 57. Sekarang kunci. Kita lihat kunci. Udah ketemu laci, kita ambil kuncinya. Kunci yang 10, etong tuh. Kata-katanya etong yang 10. Siapa ketemu 2, kata-katanya? 4, 5, 6, 7. Emily, Selita, Grace, Casey. Yang 10. Siapa yang Ayo, apa ketemu? itu? Apa Kunci tuh? 10. Apa? Kata-kata kunci 10? Ayo sebutin. Kalika, sudah nemu? Jen? Gabriel, ketemu nggak? Kata-katanya apa tuh? Albert? Hans, Shan? Pasalnya Gampang. Tadi udah disebut beberapa kali di ayat hafalan. Ayo. ada di ayat hafalan. Ayo. Coba 57, kan tadi ayat 57. Dihitung. 1, 2, 3, Ada 10. kata-katanya kan, ada tulisan kata-katanya tuh, tetapi, syukur. Nah, itu dihitung yang ke-10-nya. Mia udah dapet? Emily, dapat? Belum. Emily? Belum. Ayat Emily, 57 Grace? kan? Ayat 57 ada kata-katanya dihitung 10. Dihitung 10. Itu ada tulisan apa? Dien, udah dapet, Dien? Ini udah dapet? Selita? Silwin? Ada yang mau ditanya nggak? Ada yang kesulitan nggak? Udah dapet? Kemenangan Nah, bukan? kata-kata yang nomor 10. Ya. Udah dapet tadi. Bukan ayatnya ya, Tetapi. kata-katanya. Nah, kata-katanya apa? Yang ke-10 di ayat 57. Itu Syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita Kemenangan. siapa tadi jawab siapa kemenangan? yang jawab tadi kemenangan? Siapa tadi jawab Siapa yang jawab kemenangan? tadi? Iya. Aku. Oh, Dien. Dien. Oh, Sip. Silvin Nah. yang jawab. Oh, Silvin. Silvin Dien sama apa Dien Silvin? ya yang jawab ya. Oke, ya begitu carinya. Ya, jadi mencari sebuah kata-katanya aja, bukan kata-katanya. Tapi kata-kata itu ada di dalam ayat gitu. Sudah mengerti belum? Jadi nih, jawabannya satu ya kan? Pasar baru berarti perjanjian baru. Terus kamar 7. Kamar 7 berarti Kita 1 Korintus, perjanjian 1 Korintus. baru di 1 Korintus. Terus Ra 15. Ra itu berarti pasal 15. Laci 57 berarti ayat 57. Kunci 10 dari ayat ini dihitung. 1, 2, kan tadi dibaca ya, tetapi syukur 2, kepada Allah 3, yang 4 telah 5, memberikan 6 kepada 7, 8, kita 9, kemenangan 10. Jadi jawabannya
kemenangan. Kemenangan. Itu contohnya. Udah ngerti belum? Buka. Bingung ya. Aku nggak nemu. Hah? Belum nemu, Mia? Belum. Oh, coba kita ulangi ya Mia ya. Kita ulangi pelan-pelan. Oh yaudah kita ulangi yang baru. Masih latihan dulu, latihan. Pasar baru. Buka pasar baru. Berarti pasar baru apa? Perjanjian, Perjanjian baru. Ini belajar buka Alkitab nih kita. Kamar. Kamar satu Kamar berarti satu. Buka apa berarti? kitab yang pertama. Kitab yang pertama apa? Mat? Jadian. Kejadian. sih. Perjanjian baru, kitab pertama apa? Perjanjian baru. Matius. Matius. Matius tuh kan. Oke, buka Dibuka Matius, Matiusnya. dibuka Matiusnya. Yuk, belajar berpikir, kita pakai otak kita. 25, Ketemu? 26. Aku. Raknya 25. Berarti rak itu Ketemu. apa? Pasar. Udah ketemu. Waduh, udah ada yang ketemu. Tunggu dulu Nih. teman-teman yang lain Tunggu, dulu. Temennya. yang sudah ketemu diem dulu. Tunggu supaya mereka nanti Matius berapa? Oh, serak 25. rak 25. Berarti Rak Matius 25 berarti pasal. Asal lihat ini nih, jangan lupa lihat ini rak itu apa gitu. Udah, Laci 36. laci 36. Matius 25. Laci itu ayat. Laci itu ayat. Ayat 36. Laci 36. Laci 36. Matius Sudah? 25 ayat 36. Sudah? ketemu? Ayatnya udah ketemu? Mia, udah? Pasal perjanjian Oke. baru. Kunci ke-6. Kuncinya 6. Cari kata-kata yang 6. Kata-kata yang ke-6. Kata-kata yang ke-6. Aku. Betul. Begitu caranya. Yang lain sudah mengerti? Ya. Sudah ya. Nah, sekarang dicoba ya. Tadi kan latihan nih, udah dikasih 2 latihan. Sekarang yang benar-benar ya. Yuk, Dijawabnya di chat. dijawabnya di chat ya. Dijawabnya di tidak. kolom chat. Jawabnya melalui chat. Kalau diomongin begini nanti semuanya kebocoran deh rahasianya. Ya enggak? Nah, di chat ya jawabannya ya. Sudah siap? Sudah siap? Sudah. Oke, kita mulai. Pasar lama. Sudah, pasar lama dulu. Ya, pasar lama, Biel. Oke. Kamar 23. Kamar 23. Apa itu? Ya, yang tungguin deh, yang sabar. Ya. 2 Pasar Petrus. lama kamar 23. Sudah kamar sudah dibuka? Sudah? Kamar itu nomor urut kitab atau kitab apa? Kamar lama itu apa? Sudah? Jangan berbunyi. Nanti rahasianya bocor. Di chat aja, di chat. Sudah? Pasar lama, kamar 20. Ya, kamar lama. Pasar lama, kamar 23. Rak 3. Sudah rak 3? Rak 3. Laci 2. Sekarang kalau sudah rak 3, laci 2. Kunci 1. Kunci 1. Ada yang udah ketemu? Ayo. Ada yang sudah ketemu. Mia, keren. Ada yang lain. Mia Loh, sudah. masih salah. Bukan aku.
masih salah. Ayo, Salah, dihitung Mia. yang benar. Kunci Hitungnya satu, kuncinya laci satu. kedua. Kunci satu, laci dua. Bukan maka. Salah. Masih salah. Bukan dan. Kan. Pelan-pelan deh, pelan-pelan yuk. Mulai dulu. Yuk, ulangi lagi. Pasar lama. Pasar Pasar lama. lama. Perjanjian. Perjanjian lama. Perjanjian lama, bener. Kamar 23. Ya, sayangnya sudah benar. Rak 3. Kitabnya udah benar, kitabnya. Rak 3. Laci Rak 2. 3. Pasal 3. Ayat 2. Ayat 2. Kata-kata pertama. Ayat 2. Kata-kata pertama. Kunci yang pertama. Apa itu? Kata pertama apa di ayat 2? Bukan. Oh, bukan. Aku hendak bangun. Bukan. Nah, Diana dapat, Selita dapat. Diana dapat. Selita sama Diana dapat pahlawan. Iya. Isinya pahlawan. Ayat 3. Yesaya 3, ayat 2. Yesaya 3 Yang ayat pertama 2. adalah Terakhir ya. pahlawan. Satu lagi ya, Oke, sip. terakhir. Ya, seru ya. Seru ya mainnya ya. Pahlawan. Yang terakhir sekarang. Yuk. Pasar lama. Ayo, Oh. pasar lama lagi nih, pasar lama lagi. Dan kamar 20. Pasar lama, kamar 20. Pasar lama, pasar lama, pasar lama. Terus kamar 20. 7. Kamar 20 itu adalah Kitab apa? kitab apa? Depannya ini. Ya, benar. Hans. Saya Amsa. Tunggu sayang. Ternyata salah Cepet. soal. Maaf. Rak itu artinya apa, Tan? Apa? Jawabnya apa Nah, yang ini itu coba? pasal. Pasar Dia udah lama. jawab yang benar. Dia perempuan. Ternyata sebetulnya Tante Maya salah buat soal. Kalian benar. Jawabnya Sebetulnya udah benar. yang Eyang suruh itu kecil. Tapi benar jawabnya Tapi perempuan. kalian benar. Nggak apa-apa. Sebetulnya Eyang Benernya maunya itu jawabnya kalimatnya benar-benar. kecil. 7 ayat 5 kunci 5. Kunci Kuncinya 5. Kuncinya yang salah. Ya, kuncinya salah. Jadi jawabannya sebetulnya, tapi kalian nggak salah. Yang salah Eyang sama Tante Maya. Oke, berarti tadi sambungan apa? Aku pahlawan kecil. Aku pahlawan kecil. Yuk, kita nyanyi bareng. Perempuan. perempuan Ya, betul. perempuan betul. Yang Betul. betul perempuan betul. Yang betul perempuan. Yang salah Eyang sama Tante Maya. Oke, Salah nggak apa-apa. Eyang sebetulnya betul sih suruh kecil, tapi Tante Mayanya salah alamat, kunci. salah kunci, salah kamar jadinya ya. Oke. Oke, kita mau memuji Tuhan, menutup firman Tuhan ini dengan menyanyi Aku Pahlawan Kecil. Yuk, kita nyanyi sama-sama. Pahlawan kecil. Yesus bangun aku. Tuhan beri hak kita. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Akulah pahlawan kecil. Yesus bangun aku.
pahlawan kita tidak ada. Pahlawan kecil. Yesus panglima. Tuhan di pihak kita. Siapakah pahlawan kita tidak ada. Yesus panglima. Lawan kita tidak ada. Nah, sekarang Tante Niken, silakan Tante Niken. Hebat. Hari ini ada yang ulang tahun apa? Minggu lalu Minggu lalu ya? Minggu lalu. Ya, Hans ketinggalan. ulang tahun, ketinggalan tapi nggak apa-apa, kita ucapin sekarang ya. Ini dulu. Ya, Tante Niken mau diapain nih, Hans? Mau dihukum apa mau dinyanyikan? Kita nyanyiin bareng ya. Kita nyanyiin bareng untuk Hans. Mana wajahnya Hans nggak kelihatan? Keren Hans, topimu pilot ganteng. Iya. Wes, keren. Nanti kita kirim ya ke Hans ya. Udah dikirim. Yuk kita Kita nyanyi nyanyi ini ya buat Tante Maya. Kita nyanyi buat Hans ya. Kita nyanyi bareng-bareng. Di unmute semuanya. Kita nyanyi bareng buat Hans ya. Yuk suaranya biar kedengaran semua. Unmute, di unmute. Nggak ada lagunya Tante, langsung aja. Kita langsung nyanyi bareng-bareng. Langsung aja. Oke. Ya, kita nyanyi 1, bareng-bareng. 2, 3. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Sekali lagi ya, panjang umurnya yang paling umurnya, belakang tetap setia. badannya, kuat imannya di dalam Di dalam Tuhan. Tetap setia. Tetap setia di dalam Tuhan ya, Hans. Panjang umur. Sukses jadi pilotnya. Hans gitu deh, wajahnya nggak kelihatan. Oke. Tante Niken tutup doa dan iya. mendoakan Hans sekalian ya Tante. Hans ya, Niken, oke. Ya, kita sikap doa dulu. Yuk. Doa firman Tuhan Sikap juga doa. mengucap syukur. Nah, tutup mata, kita fokus untuk berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Siang ini kami sudah belajar tentang bagaimana Tuhan bisa menjadi pahlawan kami di dalam sepanjang hidup kami. Kiranya Tuhan tolong kami untuk bisa mengamini dan kami boleh benar-benar yakin bahwa Tuhan adalah memang panglima kami di dalam kehidupan kami. Dan biarlah itu bisa menguatkan kami dalam setiap hal di dalam kehidupan dan langkah kami. Terima kasih Yesus untuk firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong kami untuk bisa memahami dan untuk bekal di dalam kehidupan kami. Kami juga teringat teman kami Hans yang sudah berulang tahun. Tuhan terima kasih Tuhan telah tambahkan umur. Kiranya Tuhan tambah-tambah berkat buat Hans supaya Hans boleh bertumbuh di dalam kasih Tuhan dan boleh menjadi berkat buat banyak orang di sekelilingnya. Kami juga berdoa untuk Eyang dan juga Tante Maya yang sudah membantu pelaksanaan sekolah minggu hari ini. Tuhan berkati setiap kami, biarlah kami juga boleh tetap berbuah lagi dan berbuah lebih-lebih lagi. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan berpisah. Kiranya Tuhan iring langkah kami dan Tuhan juga tolong kami untuk selalu ingat ayat hafalan dan minggu depan kami boleh bertemu kembali. Terima kasih Yesus, dalam nama Yesus, amin. Terima kasih semuanya. Ya, Happy foto dulu. Ayo kita Foto bergaya. dulu semuanya. Yuk, foto. Emily, Grace, Emily buka Yen. yuk kita foto. Grace, Kalika,
Dien. Yuk. Wah, nggak kelihatan. Sebentar, belum siap Tante Mayanya. Sebentar ya. Grace, Sabar, backlight, sabar. Grace. Jadi Grace-nya backlight itu cahayanya nggak kelihatan wajahnya Grace. Ntar. Nah, Oke. nah. Ya, siap. Siap. 1, 2, 3. Bentar ya. Bentar. Lagi ulangi. Emily, nggak Emily. kelihatan. Kurang ke Emily bawah. mana? Emily kurang wajahnya. Emily Nah, kurang ke bawah Emily wajahnya. kurang ke bawah. Ya, Nah, wajahnya tunjukin. Kurang ke Iya. bawah lagi, sayang. Bukan. Ke Emily. atasin Emily. Ke atas maksudnya. Wah. Nah, Oh ya, gitu. Oke, sip. kebalik. Iya Nah. keren Mia. Mia keren. Senyum, Oke, senyum. 1, Senyum dong, senyum dong, 1, senyum 2, dong. 3. Iya. Oke. Selamat hari Minggu. Terima kasih semuanya. Selamat hari Minggu. Minggu. Sampai ketemu minggu depan. Sampai Bye. ketemu minggu depan. Bye. Bye bye. Bye. Bye semua. Terima kasih semua. Bye-bye. Ada aktivitas nggak Tante? Aktivitasnya tadi Enggak ada, buka- mungkin- belajar buka Alkitab sayang. Oh, yang nyanyi kali ya? Yang nyanyi ya? Ada pengumuman nggak titipan dari Bulani? Nyanyi minggu depan. Nggak ada, Tante. Bukan yang buat Natal. Nggak ada pemberitahuan. Tadi Oh, aku gitu. barusan ngecek di HP, nggak ada. Internetnya Oh. Tante Lani nggak stabil, berarti nggak Makanya Oh, tidak oke. muncul, makanya tidak muncul. Tapi Belajar nyanyi pengumuman buat itu aja ya yang kemarin. Buat belajar Natal kalau nyanyi nggak di salah ya. rumah masing-masing ya. Belajar nyanyi di rumah Belajar nanti. masing-masing. Nanti Ya. pengumumannya di chat ya. Oke, Ya, Tante Lani Oke, kayaknya terima kasih. sinyalnya jadi enggak. Oke. Oke, Dah. bye-bye. Bye-bye. Memberkati See ya. semua.